Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur saya ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita diberikan kesehatan hingga sampai saat ini. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu R. Mahdalena Simanjorang Eskom Mkom, yang mana yang telah membimbing saya hingga sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Eka Susanti, nomor induk mahasiswa 1701211089. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gagal Ginjal pada Pasien Hemodialisis menggunakan metode forward chaining. Studi kasus Rumah Sakit Grand Med. Baik, di sini yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang yang mana kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang berkembang pesat hingga banyaknya informasi yang dihasilkan dari teknologi. Salah satunya yaitu di bidang komputerisasi. Teknologi yang mampu mengadopsi cara berpikir manusia adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. AI dengan berbasis pengetahuan atau knowledge base yang diperoleh dari pengetahuan dan pengalaman seorang pakar untuk membantu mendiagnosa penyakit gagal ginjal. Penyakit gagal ginjal yang mengalami penurunan fungsi ginjal, yang mana kondisi ginjal kehilangan kemampuan untuk menyaring darah sehingga menumpuknya racun dalam tubuh. Penyakit gagal ginjal memiliki beberapa gejala yang dialami setiap pasien berbeda-beda. Untuk itu, diperlukan sebuah sistem aplikasi yang dirancang untuk mengetahui diagnosa penyakit gagal ginjal yang diderita pasien hemodialisis. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada bagaimana menerapkan metode forward chaining pada diagnosa penyakit gagal ginjal dan memberikan solusi dan informasi yang akurat. Yang kedua, bagaimana merancang dan membangun aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit gagal ginjal dengan menggunakan metode forward chaining. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan sistem pakar diagnosa penyakit gagal ginjal. Selanjutnya, batasan masalah. Adapun batasan masalah adalah sebagai berikut. 1. Penelitian diagnosa penyakit gagal ginjal dilakukan di Rumah Sakit Grand Med. 2. Penelitian ini hanya membahas diagnosa penyakit gagal ginjal pada pasien hemodialisis. 3. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode forward chaining. Yang keempat, data yang didapat pada diagnosa penyakit gagal ginjal yaitu dari seorang pakar ahli ginjal, Dr. Melindawati SPPD yang berdinas di Rumah Sakit Grand Med dan perawat khusus penyakit gagal ginjal yang sudah memiliki sertifikat pelatihan dalam menangani penyakit gagal ginjal, yang berdinas di ruangan hemodialisis serta dari buku-buku yang membahas penyakit gagal ginjal. 5. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam membangun sistem adalah bahasa pemrograman PHP. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Menerapkan metode forward chaining untuk diagnosa penyakit gagal ginjal. 2. Untuk merancang dan membangun aplikasi berbasis web pada sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit gagal ginjal dengan menggunakan metode forward chaining. 3. Untuk mengimplementasikan metode forward chaining dalam diagnosa penyakit gagal ginjal. Manfaat dari penelitian. Adapun manfaat dari penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manfaat untuk penulis. Dengan adanya penelitian ini untuk menambah ilmu dan wawasan yang didapat saat melakukan penelitian
langsung kepada seorang pakar, serta untuk menambah pengetahuan penulis tentang penelitian selanjutnya tentang ilmu yang digeluti, bukan hanya secara teoritis, melainkan langsung kepada penerapan di lapangan. Yang kedua, bagi pengembangan ilmu, yaitu dengan adanya penelitian dengan hasil yang ada bisa digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa lainnya mengenai metode forward chaining pada penyakit gagal ginjal. 3. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini, maka mereka dapat lebih mudah untuk mengetahui sebenarnya mereka memiliki diagnosa penyakit gagal ginjal. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada pengertian sistem pakar, yang mana sistem pakar itu adalah pengetahuan seorang pakar yang dituangkan ke dalam sebuah sistem. Selanjutnya ada pengertian gagal ginjal, yang mana ini adalah sebuah objek untuk diteliti. Yang ketiga ada metode forward chaining, yang mana metode ini yaitu metode penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk menuju ke kesimpulan. Yang keempat ada bahasa pemrograman. Yang kelima ada diagram UML atau Unified Modeling Language. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Kerangka kerja penelitian, yang pertama ada analisa masalah, yang kedua ada pengumpulan data, ketiga ada analisis data, kemudian penerapan metode forward chaining, kemudian perancangan sistem, pengujian sistem, dan implementasi sistem. Analisis dan perancangan, yang pertama itu ada analisis, yaitu dengan melakukan observasi, kemudian studi literatur, yang kedua ada analisa data, yang pertama itu ada tempat penelitian, yang mana yang dilakukan di Rumah Sakit Granite. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, ada analisis sistem yang dibutuhkan. Selanjutnya, analisis metode forward chaining. Di sini ada contoh kasus, yaitu seorang pasien datang ke rumah sakit mengalami beberapa gejala, yaitu dengan G02 berkurangnya rasa terutama di bagian tangan atau kaki, G03 terjadinya perubahan mental atau suasana hati, G05 sakit di perut dan di punggung, G07 kulit gatal yang berkepanjangan, G08 lemah, pucat, dan bengkak atau lebam, G10 penurunan berat badan atau malah meningkatnya akibat penumpukan cairan, G12 yaitu pembengkakan pada mata kaki, G13 yaitu tekanan darah tinggi yang sulit dikendalikan, G14 ada gangguan tidur dan insomnia, G16 yaitu nyeri pinggang. Di mana metode forward chaining dilakukan dengan mulai kemudian input data pasien, nama pasien, kemudian input penyakit dan gejala. Setelah itu memilih gejala yang dialami setiap keluhan pada pasien, kemudian proses forward chaining. Setelah berhasil dan mendapatkan hasil diagnosa, setelah itu selesai. Untuk yang pertama, penjelasan dari contoh kasus tadi, yang pertama ada penjelasan daftar gejala yang dialami pasien, yang mana kode gejala dari G02, G03, G05, G07, G08, G10, G12, G13, G10, G14, G16 dengan gejala yang dialami pasien. Kemudian gejala yang dialami pasien itu kode gejala dengan yang tadi G02 sampai G16. G1 yaitu keterangannya di sini gagal ginjal akut. Kedua, gagal ginjal kronis yang dialami oleh pasien pada gagal ginjal akut itu ada tiga gejala. Kemudian untuk
P2-nya gagal ginjal kronis, ada 7 gejala yang dialami pasien. Untuk perhitungan presentasi dari gejala yang dialami pasien yaitu P1 gagal ginjal akut dengan G02, G03, dan G05. Kemudian untuk perhitungannya jumlah gejala yang dialami pasien dibagi dengan jumlah total keseluruhan dari gejala yang dialami, yaitu 3/10 dikali 100% sama dengan 30%. P2 yaitu gagal ginjal kronis dengan gejala G07, G08, G10, G12, G13, G14, G16 dengan gejala yang ada. Kemudian dilakukan perhitungan dengan gejala yang dialami pasien dibagi dengan total jumlah keseluruhan gejala, yaitu 7/10 dikali 100% sama dengan 70%. Jadi hasil dari gejala yang dialami pasien menghasilkan penyakit gagal ginjal kronis dengan hasil 70% gejala terpenuhi. Maka solusi dari penyakit yang dialami yaitu gagal ginjal kronis untuk mencegahnya dengan menjalani pola hidup sehat dengan menghindari kondisi yang dapat memicu gagal ginjal kronis. Cara mengobati gagal ginjal kronis yaitu dengan pemberian obat-obatan, terus melakukan cuci darah rutin atau hemodialisis, ataupun transplantasi ginjal. Kemudian ada perancangan sistem. Yang pertama, perancangan sistem yang diusulkan yaitu ada use case, kemudian activity diagram, kemudian ada cost diagram, yang kedua itu ada perancangan basis data, yang ketiga ada perancangan antarmuka, yang keempat ada perancangan keuangan. Baiklah, sekianlah presentasi proposal skripsi saya. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.